Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Imani Khairul Akbar, saya NPM 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan itu apa sih? Jaringan saraf tiruan atau JST adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel saraf biologi. Jadi, jaringan saraf tiruan itu dia suatu paradigma pemrosesan yang terinspirasi dari jaringan saraf pada manusia, seperti otak manusia. Lalu JST dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologi dengan asumsi bahwa yang pertama pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana. Lalu sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. Lalu penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Lalu untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi yang dikenakan pada jumlahan input yang diterima. Lalu besarnya output ini selanjutnya dibandingkan dengan suatu batas ambang. Lalu jaringan saraf tiruan itu ditentukan oleh 3 hal, yaitu yang pertama pola hubungan antar neuron atau disebut arsitektur jaringan. Lalu metode untuk menentukan bobot penghubung itu disebut metode training atau learning. Lalu fungsi aktivasi yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan keluaran suatu neuron. Nah, seperti ini arsitektur jaringan saraf tiruan, yaitu ada input linear, hidden layer, dan output layer. Jadi arsitektur ini tuh terinspirasi dari jaringan saraf pada manusia, yaitu ada seperti neuron-neuron yang menghubungkan antar satu neuron dengan neuron yang lain. Nah, ini masuk ke contoh studi kasus jaringan saraf tiruan. Nah, saya mengambil implementasi metode jaringan saraf tiruan pada alat deteksi nilai nominal uang. Nah, pada studi kasus ini, jaringan saraf tiruan itu terdiri dari beberapa neuron dan ada hubungan antar neuron-neuron seperti pada otak manusia. Seperti yang saya jelaskan tadi, neuron atau sel saraf adalah sebuah unit pemrosesan informasi yang merupakan dasar operasi dari jaringan saraf tiruan. Lalu jaringan saraf tiruan itu terdiri atas beberapa elemen penghitung tak linear yang masing-masing dihubungkan melalui suatu pembobot dan tersusun secara paralel. Lalu pembobot inilah yang nantinya akan berubah atau beradaptasi selama proses pelatihan. Nah, pada studi kasus yang saya ambil ini akan menggunakan salah satu implementasi jaringan saraf tiruan untuk mendeteksi nominal uang kertas rupiah. Nah, inilah flowchart sistemnya, yaitu yang pertama kita start atau dimulai, lalu inisialisasi parameter input output, lalu masuk ke power. Jika power on, maka masuk ke baca nilai ADC, lalu mencocokkan frekuensi dengan database warna mata uang. Lalu nanti ada pilihan apabila nanti terdeteksi mata uangnya 100.000, maka akan masuk ke panggil suara pada ISI 700, lalu mengapply sound nominal uang, lalu kembali lagi hingga berputar terus sampai data testingnya habis atau selesai. Nah, lalu untuk pengujian jaringan saraf tiruan dengan mengamati akurasi data latih dan data variasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, akurasi pengujian itu terhadap data uji yang akan dilakukan dengan 5 tahap, yaitu ada yang pertama pengujian menggunakan uang kertas 10.000 sebanyak 10 kali, lalu uang kertas 20.000 sebanyak 10 kali, uang kertas 50.000 sebanyak 10 kali, dan uang kertas 100.000 sebanyak 10 kali. Lalu pengujian kombinasi antara uang kertas 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 sebanyak 20 kali. Nah, ini untuk hasil pengujiannya. Yang pertama tabel pengujian nominal 10.000. Itu ada hasilnya setelah dideteksi itu ada 3 miss pada sistem yang tadi, yaitu pada pengujian nomor 2, nomor 8, dan nomor 9, yaitu yang pada nomor 2 itu terdeteksi seharusnya 10.000, malah terdeteksi 20.000, dan yang nomor 8 juga sama terdeteksi 20.000, dan yang nomor 9 terdeteksi 100.000, sehingga persentase akurasinya yang nominal 10.000 itu sebesar 70%. Lalu pada tabel pengujian nominal 20.000 ada miss pada pengujian saat ke-6 ke-6 ding. Nah, itu yang ke-6
seharusnya dideteksi 20.000 malah terdeteksi di sistem 10.000, sehingga total akurasi persentasenya itu sebesar 90%. Lalu tabel pengujian nominal 50.000 itu juga ada miss pada nomor 4, terdeteksi 20.000 seharusnya 50.000, sehingga persentasenya sebesar 90%. Lalu untuk tabel pengujian nominal 100.000 itu tidak ada miss, sehingga semuanya benar 100.000, sehingga persentasenya sebesar 100%. Nah, ini untuk pengujian kombinasinya. Pada saat diuji menggunakan uang kertas 10.000 itu ada benarnya 4 dan salah 1, yaitu yang 4 sebesar 10.000 nya 4 kali. Lalu yang diuji menggunakan 10.000 ada miss 1 kali, yaitu terdeteksi 20.000. Lalu pengujian uang kertas 20.000 tidak ada miss, yaitu 5-5-nya benar, dan yang 50.000 ada missnya 1, seharusnya dideteksi 50.000, ternyata di sistem mendeteksinya 20.000. Lalu yang 100.000 itu semuanya benar, 55 datanya benar, sehingga 55-nya itu benar. Ini setiap uang kertas itu diuji 5 kali. Nah, dari hasil tadi 20 kali pengujian menggunakan 10.000, 20.000 dan 50.000 dan 100.000, didapatkan kesimpulan bahwa alat tersebut memiliki tingkat ketepatan, yaitu yang 10.000 20%, yang 20.000 25%, 50.000 20% dan 100.000 25%. Dengan demikian alat ini memiliki tingkat akurasi sebesar 90% dengan total keseluruhannya. Nah, sekian, terima kasih. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.